Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, jajaran pejabat tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham, para kepala kantor wilayah Kumham se-Indonesia, para narasumber yang hadir secara virtual, serta para undangan yang berbahagia. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat di berbagai belahan dunia untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi di mana kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi sukar untuk dipadukan. Terlebih lagi, dampak pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya situasi krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan termasuk krisis ekonomi. IMF dan banyak pakar menyebut bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya krisis like no other. Situasi yang sama berlaku juga untuk negara dan pemerintahan kita. Negara berkewajiban menjaga keselamatan rakyatnya dari penularan wabah COVID-19 sekaligus menjaga agar rakyat tetap dapat beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan cara yang tepat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Misalnya penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, dan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai sektor usaha menurut level-level tertentu, PPKM level 1-4, agar ekonomi dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. Kita telah sama-sama merasakan betapa pemerintah bekerja keras dan mengambil langkah-langkah extraordinary dalam upaya menanggulangi permasalahan pandemi dan semua dampaknya. Saya yakin saudara-saudara sekalian yang sehari-hari menangani persoalan hukum dan perundang-undangan sangat mafhum dengan apa saja yang telah dan terus dilakukan pemerintah dari sisi legislasi dan regulasi dalam rangka menanggulangi pandemi yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun ini. Saya pribadi mengamati dengan seksama berbagai perkembangan di bidang legislasi dan regulasi selama masa pandemi ini dan melihat sepertinya masih ada sesuatu yang missing dan perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam berbagai legislasi dan regulasi kita, yaitu pasal atau klausul tentang kedaruratan. Aturan kedaruratan sebenarnya bukan suatu yang baru di bidang hukum, termasuk hukum tata negara. Sesuai pengalaman empiris, aturan kedaruratan akan memberikan jalan legal yang sangat dibutuhkan, misalnya apabila timbul situasi krisis akibat pandemi seperti yang kita alami saat ini, atau apabila terjadi suatu bencana alam dalam skala besar, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah penanggulangan secara cepat dan mencegah terjadinya keterlambatan bertindak yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia atau kerugian negara yang lebih besar. Hadirin yang saya hormati, dalam hukum Islam kita mengenal apa yang disebut rukhsah, kemurahan. Konsep rukhsah yang berarti keringanan, kemurahan, merujuk pada keringanan-keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada umatnya dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan karena alasan-alasan tertentu. Seperti misalnya adanya wabah, penyakit, hujan lebat atau banjir, atau kondisi kesehatan seseorang. Rukhsah dimaksudkan agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah atau perintah agama dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terbebani atau terkena sanksi atau merasa berdosa ketika menghadapi suatu kendala atau situasi tertentu. Selama kondisi pandemi COVID-19 ini, konsep rukhsah diimplementasikan oleh umat Islam
untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 saat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya dengan cara-cara antara lain berupa penggantian sholat Jumat berjamaah di masjid dengan sholat zuhur di rumah masing-masing atau pengajian secara daring. Konsep rukhsah yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata perundang-undangan kita. Dalam sistem tata hukum kenegaraan Indonesia, setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan untuk berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum yang keduanya tersebut menjadi urgen di masa krisis nasional seperti pandemi COVID-19 ini. Asas kemanfaatan merujuk pada pemerhatian keseimbangan manfaat yang terkandung di dalam suatu keputusan dan tindakan pemerintah, di mana semua manfaat tersebut harus seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Sementara asas kepentingan umum merujuk pada kewajiban untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dengan adanya asas-asas tersebut, kita dapat mengaplikasikan konsep rukhsah sebagaimana yang tadi dijelaskan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan, atau melonggarkan dalam situasi krisis seperti pandemi ini. Dengan tujuan terwujudnya keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum. Secara parsial, aplikasi konsep rukhsah di masa pandemi COVID-19 sudah memiliki preseden, yaitu berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum, persaingan usaha oleh KPPU dalam hal tertentu, pengaturan dalam pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender. Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Peraturan OJK yang memberikan keringanan, kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan, dan peraturan OJK tentang keringanan penyerahan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik yang listed dan lain sebagainya. Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua yang seyogyanya dapat dikompilasi dan dikodifikasi sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen atau built-in dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai klausul kedaruratan. Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi konsep rukhsah atau kedaruratan tersebut dalam perundang-undangan yang terkait agar legislasi dan regulasi lebih antisipatif dan lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang. Berdasarkan pengalaman selama ini, respon kita di bidang hukum seringkali terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan. Selain itu, saya juga mengharapkan agar Kemenkumham dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi
yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu prioritas kita dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan dapat terus tumbuh dan berkembang dalam era disrupsi dan kompetisi yang makin ketat saat ini dan ke depan. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan jajaran Kemenkumham atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan dalam upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saya harapkan melalui peringatan Hari Dharma Karya Dika ini, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat terus menjaga semangat dalam mengabdi dan berkarya dalam mengakselerasi tercapainya Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia yang maju, adil, mandiri, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuknya dan pertolongannya serta meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.